akar katanya adalah basoro, begitu. Oke, gimana Ibu bisa bedain mana nun asli, nun sukun asli sareng tanwin? Ya. Jadi saurna ari nun mah asli, ari tanwin mah sareng asli. Kemudian nun itu terucap nggak terucap? An'amta terucap. Ya. Kemudian tanwin terucap juga, sama. Gitu. Sama-sama terucap. Bentena antara tanwin sareng nun sukun, upami nun sukun mah asli, upami tanwin mah asli. Si tanwin mah asli. Nun sukun mah asli. Memang dia masuk ke bagian dari akar sebuah kata. Contoh in'amun, na'ima. Ya, an'amta merupakan nun asli karena akarnya adalah in'amun atau na'ima. Tapi kalau basirun bukan merupakan asli karena dari basoro. Gitu kan? Bukan merupakan bagian dari kata itu. Baik ya, tanwin. Kemudian sekarang masuk ke perbedaan keempat. Kaidah tertulis secara rasm. Apakah nun sukun tertulis secara rasm? Tertulis. Ya kan? Coba rasmnya gini kan? An'amta. Ibu pami rasm tulisannya kieu Bu, tengange ieu Bu, tengange jabar, JR, patah, kasroh, tekit. Jadi Utsman bin Affan di zaman Sayyid bin Sabit nulisnya juga kieu tah. Rasm teh. Teu nganggo harokat panginten Pak Ustad ya. Mun teu harokat. Nun nage teu ngangge titik. Aya nu nyebat Arab Gundul. Mohon Arab Gundul, mung Arab Gundul mah masih kana aya titik Ibu. Ieu mah aslina Quran mah juga kieu tah. Tulisna teh. Kok bisa kabaca pertanyaan urusan gitu nya? Pan ieu nah huruf bangsana. Sepertos Ibu seperti orang Sunda maca huruf Sunda gitu. Biasa. Tapi abdi orang Sunda tapi teu biasa baca huruf Sunda mah. Da teu diajar. Huruf Sunda. Orang Indonesia baca huruf bahasa Indonesia pasti biasa gitu. Nah orang Arab baca huruf biasa, sanos teu ngangge patah kasroh domah ge gitu. Nah aslinya itu tulisan Quran itu seperti ini. Gitu. Nah sekarang kita lihat. Nah jadi tanwin itu ada sebuah pengecualian kecuali pada kata kainun. Kalau tanwin ada tulisannya nggak ada tulisannya. Kalau an'amta ada tulisannya kayak gini nih, dunia. Tapi kalau tanwin nggak ditulis Bu, karena hanya dia hanya sebagai simbol saja, sebagai tanda saja, sebagai pengganti dari nun saja, gitu. Nun sukun. Nah kecuali pada ayin yang terulang di 7 kali di Al-Quran, ya, pada kata ka'ayin, sejatinya akhir kata kalimat ini berupa ka'ayyi, gitu, ka'ayyi. Terlihat butotnya. Dalam Al-Quran terulang sebanyak 7 kali di Al-Imran, di Yusuf, di Al-Ankabut, di Muhammad, dan di Tolak. Ka'ayin ini nun sukun terulang 7 kali. Sejatinya bukan nun sukun maksudnya ka'ayin, tapi ka'ayin pakai tanwin gitu Bu. Ketinggalnya punya. Nah, jagengan abdi. Ya kan? Jadi sejatinya ka'ayin itu bukan begini, bukan. Tapi sebenarnya seperti ini. Ada tanwinnya kan? Ada tanwin kasrohnya seperti ini. Ka'ayin pada kata ayin. Jadi kalau ada kata ka'ayin, nun sukunnya ini adalah nggak asli gitu. Karena sebenarnya dia katanya tulisannya itu seperti ini. Gitu ya. Itu hanya pengecualian saja. Terdapat di 7 kali di Al-Quran, itu di surah Al-Imran, Yusuf, Al-Hajj, Al-Ankabut, Muhammad, sama Tolak. Baik. Itu. Kemudian kita lihat lagi. Namun dalam rasm tertulis menggunakan nun. Nah, dalam tulisannya ngangge nun gitu. Nah, maka saat wakaf harus berhenti di huruf nun. Ka'ayyin.
kecuali dalam qiraah Abu Amr. Nah, kecuali dalam qiraah yang lain seperti qiraah Ibu Amr, qiraah Ibu Yaqub Hadrami yang wakafnya dibaca di ya-nya, di huruf ya-nya. Jadi ka'ay. Ayu urang mah macam teh ka'ayyin mun diwakaf. Ari Abu Amr mah ka'ay gitu kan. Seperti itu. Karena nunnya enggak dianggap gitu. Ini pengecualian aja. Oke. Kemudian yang berikutnya an'amta itu diwaso, Bu. An'amta diwaso ke a-nya kan. An'amta. An dengan a diwaso kan. Bisa diwaso maksudnya nun sukun mah. Nah, tanwin tiasa diwaso tuh. Tiasa basirun lawan gitu ya. Ahadunillah, qul huwallahu ahadunillah. Tiasa diwaso kan? Tiasa diwaso. Tanwin tiasa diwaso tuh, tiasa. Nah, kemudian yang muka genepna tanwin nun sukun tiasa diwaso, tiasa diwakaf, tiasa. An misalkan, tiasa. Wakaf di an tiasa. Tapi kalau misalnya, tapi wakafnya wakaf qobih ya. Tapi ya sekali lagi, untuk perbedaan berikutnya adalah upami nun biasa orang wakaf di dia tah an gitu. Tapi kalau tanwin nggak bisa wakaf dia. Contoh basirun kalau wakaf jadi begini, basir, jadi gitu kan? Tidak basirun, nggak gitu kalau wakaf. Jadi tanwinnya tiasa di wakaf, tiasa diwaso, berfungsi aktif saat diwaso, tapi tidak bisa aktif saat diwakaf. Itu perbedaannya nun sukun, perbedaan di nomor 6 ya. Kemudian yang ketujuh persamaan berarti ya, di akhir kata. Di akhir kata min bisa sukun. Ya, min bisa sukun. Tanwin juga basirun, basir bisa sukun ya. Basirun bisa ada basirun bisa di akhir gitu. Baitun, masjidun bisa di akhir. Bisa terbaca ketika di akhir. Tapi biasanya ketika di wakaf dia nggak terbaca. Tapi kalau dibaca di akhir buat tadinya bisa gitu. Oke, kemudian yang ke-8 tengah kata. An'amta di tengah kata dia ada kan. Tapi kalau basirun biasanya dia tidak pernah, tanwin itu nggak pernah ada di tengah kata, selalu dia di akhir, ya kan? Tanwin ini selalu di akhir, gitu kan? Ini saya itu sedang menjelaskan tentang perbedaan antara tanwin sama nun sukun. Jadi ya nun sukun. Kalau yang ke-8 itu kalau tanwin itu nggak pernah ada di tengah, selalu ada di akhir. Nah kalau nun sukun bisa di tengah gitu. Ya, kemudian 9 ini kesamaan ya, sama ya, bahwa tanwin itu bisa jadi ciri isim. Jika kalimat isim kata benda juga sama ya, bisa jadi kata benda. Ini kesamaan. Jadi kalau ada yang kali-kali berarti itu perbedaan. 10 fi'il. Bisa nggak tanwin di fi'il? Bisa. An'amta fi'il. Tapi kalau di tanwin tidak ada fi'il pakai tanwin. Ya, tidak ada fi'il pakai tanwin. Fi'il, ya kan? Karena tanwin itu ciri isim, gitu kan? Kecuali pada kata ini, Bu. La yakunan atau la nasfa'an, ya. La yakunan, la nasfa'an, ya. Iya teh sanes nama sanes tanwin, tapi sanes nama teh nun, gitu kan, untuk seluruh qiraat. Serta nadhabanna khusus untuk riwayat Ruwais ketika wakaf. Jadi la nasfa'an, tanwin teh sanes tanwin sanes nama nun sukun teh sanes nama. Gitu. Oke, orang bahas la nasfa'an la yakunan di kondisi di waktu sanes. Oke, saya ulang lagi bahwa perbedaan antara tanwin dan nun sukun adalah, ya kan, bisa dilihat di sini kan, ini persamaannya.